Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tazam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Waras guys Sam. Masya Allah, habis subuhan ya cuy. Apa namanya baru bangun tidur guys Sam. Ngopi-ngopi santuy. Yampuy. Gimana nih kabar kalian? Biasanya kalau jam-jam segini tuh ya tidur lagi kayak Sam. Cuma kayak Sam mau cek dulu. Lagi pada ngapain nih? Selamat bekerja ya cuy ya. Ayo semangat semangat semangat. Ini musim panas cuy. Jadikan musim panas ini sebagai ladang ibadah kita. Kenapa guys? Ya kan kita kerja banyak keringatnya. Ya kan kita lagi cari nafkah nih untuk keluarga. Jadi setiap keringat yang menetes adalah keberkahan. Amin. Aduh kita bahas apa? Viral lagi. Kalau nggak viral nggak dibahas. Tapi ini menarik ya cuy. Sebenarnya Kaisar mendapatkan cerita utuhnya ya dari saudaranya. Cuma Kaisar nggak mau melampaui privasi keluarganya aja ya. Karena keluarganya sendiri shock gitu, videonya itu viral gitu. Ini siapa sih yang salah? Jadi sama-sama menyalahkan cuy. Agentnya nyalahin mbaknya, menyalahin pekerja migrannya. Agentnya juga menyalahkan yang memvideokan menyalahkan mbaknya juga, menyalahkan agentnya juga. Nah yang jadi pekerja migrannya ini gimana? Nggak mau disalahkan. Ini ya, pentingnya kita sadar diri. Pentingnya kita introspeksi diri ya cuy. Ya ini kejadiannya. Nah untuk pekerja migran ini poinnya. Kalau misalkan kalian merasa sakit atau punya riwayat sakit, laporkan ke agensi. Iya kayak itu saya paham sih. Tahu sih kenapa kalian itu nggak jujur. Takutnya saat kita diterminate, agen itu nggak mau mencarikan majikan karena riwayat kesehatan kita. Tentu dong, agen pun tidak mau mengambil resiko. Kalau misalkan kamu di majikan baru apa-apa, agen itu kan bisnis ya cuy ya. Iya kalau misalkan di mata agen kamu itu ya produk gitu yang dipasarkan, yang diberikan kepada majikan, otomatis majikan pun pengen barang bagus dong. Bener nggak? Saya punya uang nih, agen, kasih saya CC yang bagus. Otomatis agen juga selektif nih. Tapi memang cuy, akhir-akhir ini tuh banyak yang diterminate itu. Gara-garanya apa? Gara-garanya yang pertama ya utang. Piutang masih number one itu. Yang kedua masalah sakit ini. Boleh kayak Sam kalau sakit itu determinate sekali lagi. Kalau sakit itu majikan boleh memutuskan kontrak. Tapi si cecenya yang sakit ini masih mendapatkan hak pengobatan sampai sembuh cuy. Di Hong Kong ya. Jadi kamu yang sakit-sakit saat determinate nggak usah khawatir. Bisa kayak Sam nantinya cari majikan baru. Bisa. Asal riwayat sakitnya kasih tahu sama agen barunya. Saya punya riwayat ini tapi saya menjamin nih diri saya sehat. Saya bisa kerja. Oh agen kalau kitanya semangat ya pastinya mau dong memberikan kesempatan. Insya Allah ya. Nah kayak gitu ya cuy ya. Aduh. Ini beredar ya video viral di luar sana. Jadi mbaknya itu bersisik ya. Jadi kulitnya itu pada mengelupas. Apalagi di bagian kepala. Ini kayak Tisam pernah mendapatkan kasus ya. Sampai nyemprot-nyemprot itu. Tenang-tenang sih. Kaisang pernah mendapatkan kasus yang sama. Di mana mbaknya ini diberikan obat expired oleh majikannya. Langsung seketika itu pun badannya itu menghitam. Kulitnya melepuh. Pada rontok semua kulit-kulitnya ini. Nah, kayak Tisam itu menduga. Kaisang mendapatkan video utuhnya ya cuy ya. Dari yang nge-share. Kaisang nanya, kamu dapat video ini dari mana? Dari mbak yang kerja part time bantuin dia. Oke satu-satu ya kita bahas. Kaisam itu, oh itu kayaknya alergi obat deh. Padahal belum didiagnosis ya. Cuma Kaisam tuh pernah mendapatkan kasus yang tipenya sama kayak gini. Oh itu kayaknya alergi obat. Wah itu nggak bisa langsung sembuh tuh. Dia harus rontok dulu kulitnya. Sampai mengelupas jadi kayak bayi lagi cuy. Jadi buat kalian nih hati-hati nih ya. Kalian juga kalau misalnya dikasih obat sama majikan. Pastikan tanggal kadaluarsanya. Ini kalau misalnya kalian udah keracunan obat ya. Di darah kalian. Badan kalian ini akan membengkak dan biru. Terus pada ngelupas cuy. Termasuk kepala-kepala ini kulit nih. Udah kayak ular gitu cuy. Ganti kulit. Itu alergi obat.
Nah, jadi posisinya Mbaknya itu ada di sebuah kosan, baru diterminate dari majikannya. Mbaknya ini lagi tunggu visa di Indonesia, udah turun visanya dia terbang. Saat dia terbang, sebenarnya fisik mbaknya ini udah nggak normal. Dari muka itu membengkak, dari kulit juga kering. Cuma lagi-lagi, kita ini kan akal-akalnya sedengkul-dengkul ya. Gimana caranya nih supaya majikan nggak tahu kalau kita sakit. Sering pakai baju panjang, jadi menutupi tangan, menutupi kaki, ya kan. Muka aja, ya muka sih ya masih normal ya. Terus mbaknya ini bekerja, tapi namanya orang sakit dipaksakan bekerja, ya tetap aja ngedrop ya coy. Majikannya udah tahu, curiga. Ya udah Cece, kenapa kamu sakit? Enggak majikan, saya ini alergi makanan. Jawab ke majikannya kayak gitu cuy, alergi makanan. Oh, daripada ini parah ya, makin parah, ya udah Cece, saya belikan tiket pesawat pulang aja ya. Diiyakan sama mbaknya. Akhirnya majikan ini memberikan tiket pesawat atas persetujuan agensi. Nah, karena report majikannya ini kalau Cecenya ini alergi makanan dan kayaknya nggak normal, akhirnya agen pun ya udah, kalau kayak gitu boarding house ini lagi penuh atau mungkin tidak menyediakan boarding house, bisa jadi. Akhirnya menyuruh mbaknya untuk mencari tempat stay sampai penerbangan tiba nih cuy. Jadi mbaknya nih belum lama ya kerja di majikan, bisa terhitung 1 harian lah cuy. Ini menurut keluarganya yang cerita sama kesamnya. Tapi pada kenyataannya saya nggak tahu nih di luar mbaknya udah bekerja berapa lama di majikan, tapi nggak sampai 1 minggu, nggak, baru kejadiannya baru 3 harian ini. Terus dia ini datanglah ke sebuah kos. Nah, awalnya tuh kayak gitu, majikan memberikan tiket untuk pulang aja Cece. Majikannya tuh sebenarnya baik, ini kata saudaranya juga majikannya baik, agennya pun itu baik. Iya, terus dengan baik-baik dia nginep di kos. Sesampainya di kos, ini yang punya kosan, mbaknya ini nggak bisa apa-apa gitu. Tangan pun udah kaku gitu. Terus sisiknya itu pada rontok gitu cuy. Kulitnya itu pada rontok. Akhirnya karena mbaknya ini membutuhkan pertolongan untuk memakai baju aja gitu kan. Akhirnya si pemilik kos ini mempartimekan anak atas suruhan mbaknya. Ya udah deh, ibu kos, yes, carikan anak part time buat bantuin saya di sini, ya kan. Akhirnya cuy, datanglah anak part time ini nih. Kita nggak pernah tahu ya dia statusnya overstay atau apa, tapi dari video yang beredar, yang part time ini adalah anak overstay. Ya walaupun dia resmi, ya part time ya tetap tidak boleh ya, pekerjaan yang dibayar atau tidak dibayar tetap tidak boleh ya cuy ya, selain kontrak kerja yang tercatat imigrasi. Akhirnya anak kos ini akhirnya anak part time ini datang untuk membantu. Saya kerja apa nih di sini, part time apa? Itu tuh bantuin mbaknya pakai baju pun sama bersihin kulit-kulitnya. Ya kan, karena merasa iba atau shock atau gimana, ini si anak part time. Biasa ya, kalau orang kita ini kalau melihat yang aneh aja tanpa berpikir nih, dia sakit, dia punya keluarga nih. Kalau saya bikin video dampaknya apa nih? Mungkin nggak keluarga keluarga akan apa namanya ngedrop dengan video yang viral, dia lo keluarganya cuy, seburuk-buruknya dia tetap keluarga. Jadi buat kalian nih para emak-emak kepokers di luar sana, kalau melihat sesuatu jangan langsung viral viral viral. Kita selusuri nih dampaknya apa nih untuk keluarga. Kayak sama aja mendapatkan video itu, nggak langsung kayak Sam bikin konten, enggak. Buat apa kita mencari keuntungan atas musibah orang lain, tapi kita selusuri dulu. Nah, sekarang Kaisang bikin konten karena ini sudah menjadi milik publik. Kaisang boleh dong berkomentar, boleh dong, supaya generasi 1, 2, 3 ini belajar menelaah siapa nih di antara mereka yang salah ya cuy ya. Nah, akhirnya si anak parteman ini memvideokan dan langsung mempublish tanpa menutup muka, sampai mbaknya itu agak sedikit malu ya Kaisang melihatnya. Ini fix, mbak part time yang memvideokan, kamu salah. Kamu harus minta maaf, terutama sama keluarga besarnya. Ya, akhirnya video viral ini sampailah tuh ke agensi, di mana ibu kos ini mereport sama agensinya. Kamu bawa deh anakmu ini, telepon ke ambulan. Karena dia nggak bisa gerak apapun. Karena report dari ibu kos ini ke agensi, agensi pun ya pastilah memanggil ambulan. Jadi yang memanggil ambulan itu agensi, karena yang pemilik kos sama yang part time kan ini bukan anak yang resmi pastinya ya cuy ya. Dan banyak sudah di rumah sakit sekarang aja ya. Ternyata
mbaknya ini memiliki riwayat di rumah sakit. Jadi sebelumnya, di majikan sebelumnya, mbaknya juga sudah bolak-balik rumah sakit Hong Kong, cuy. Ini berarti udah ketahuan ya, apa namanya, kalau mbaknya ini memang punya riwayat sakit. Jadi apakah agensi wajar Kaisang marah? Wajar. Jadi daripada marah-marah, agen introspeksi diri. Sejauh mana kamu menyeleksi calon pekerja migran yang akan kamu pasarkan? Ya, ini kan nasi sudah menjadi bubur ya, kena prank semua, majikannya kena prank, agennya kena prank, ulah siapa? Ulah pekerja migran yang tidak mencintai dirinya sendiri. Kok bisa Kaisang? Sudah tahu dia sakit, tapi dia masih mengejar kerja, uang. Padahal dia punya keluarga di Indonesia. Maksud kayak Tisam, kenapa sih nggak direlakin dulu gitu di rumah? Ya sembuhin dulu, iya kan? Nah, usut punya usut cuy. Katanya sih, mbaknya ini keracunan di darahnya ya cuy ya. Itu bisanya rontok, itu kan benar kata Kaisang. Jadi menurut salah satu yang dekat dengan dia ya cuy ya, dia ini pernah konsultasi masalah sakitnya itu secara online dan diberikan obat apa gitu cuy, dan mungkin diduga dari situ dia keracunan. Pokoknya intinya agensi sekarang sudah tahu kalau mbaknya ini punya riwayat sakit, dan sakit apa itu agen sudah tahu. Jadi ya ini nasi sudah menjadi bubur ya, majikannya juga sudah tidak mau, sudah menterminate. Terus gimana nasibnya Kaisam? Iya berarti kan visanya itu kan tinggal 14 hari ke depan karena sudah diputus kontrak. Nah nanti dia bisa nggak kayak Tisam, masih tetap izin sini sampai pengobatan selesai? Iya bisa dengan cara mengextend karena kita masih dalam pengobatan dokter ya cuy ya. Nah selama visa kita aktif otomatis kita di cover asuransi, oke? Nah si mbaknya ini lagi di rumah sakit ya cuy ya. Kemungkinan besar akan segera pulang ke Indonesia setelah dokter mengizinkan kepulangannya ya. Buat kalian yang membantu mbaknya kemarin-kemarin, terima kasih banyak ya sudah saling membantu. Nah kita cuy, teman kita ini bersalah, teman kita ini berbohong memang ya, tapi dari sini kita harus belajar. Mbaknya ini kan karena masih pengen kerja, jadi dia menghalalkan segala cara, itu pun tidak boleh ya. Jadi buat kalian yang merasa usianya sudah di atas 50, yang sudah misalkan fisik atau kita udah sakit-sakitan gitu, jangan paksakan untuk mencari kerjaan di sini ya. Kita juga nggak boleh egois. Majikan itu mengajar kita dengan uang, dia berharap mendapatkan CC yang bisa membantu. Jadi jangan sampai kita juga merepotkan, oke? Dan yang kedua, jangan lupa juga jujur sama agensi. Riwayat kita rumah sakit Hong Kong, misalkan kita pernah masuk ke rumah sakit Hong Kong, mem saya punya riwayat ini loh, saya udah pernah masuk rumah sakit Hong Kong, tapi saya sehat, tapi saya sembuh. Insya Allah kalau misalkan dari agensinya, oh ini oke deh nggak apa-apa, ya berarti kita nggak disalahkan gitu. Belajarlah jujur sama diri sendiri, belajarlah hidup apa adanya ya cuy ya. Insya Allah rezeki nggak akan kemana, walaupun rekor kita sakit. Oke, sepakat ya. Jadi salah siapa KSM ini? Mereka saling menyalahkan, semuanya salah. Semuanya harus introspeksi diri. Ya kan? Ini apa namanya? Ya sumber kesalahannya sih ya dari pekerja migran ini sendiri aja sih. Ya kan? Kalau misalkan Allah sudah mengizinkan aibnya kebongkar, berarti mbaknya harus apa nih? Harus introspeksi, mungkin hidupnya gimana atau gimana ya. Semoga dari sini mbaknya bisa diberikan kekuatan hati, mental, untuk video yang tersebar, untuk pihak keluarga harus lapang dada, harus menerima kalau misalkan saudara kita sendiri yang salah ya. Udah harus bisa memaafkan, dan semoga video yang viral, netizen-netizen yang menghujat misalkan, itu sebagai penggugur dosanya. Amin ya robbal alamin. Pengennya sih kayak gitu ya cuy ya. Nah jadi gitu ya cuy ya. Jadi mbaknya ini baru beberapa hari apa rontok ya cuy ya. Ini apa namanya, kayak sisik gitu cuy. Bahkan kalau misalkan kamu disapu pun itu udah seserok seserok yang kecil itu loh kulitnya itu. Maka dari itu sayangnya cuy ya, kulit kita saya kayak sampai keluar aja pakai sunscreen, wis masya Allah. Nah, mungkin itu ya cerita yang beredar. Ini juga agennya sudah di backup sama agent. Alhamdulillah tinggal menunggu kepulangannya. Insya Allah kita doakan sama-sama semoga mbaknya sehat ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan asal nge-share video. Kalau nge-share video hargai privasinya ya, jangan full up. Apa untungnya buat kalian nge-share ya kan? Nah ini mbaknya yang kemarin nge-share, minta maaf ya sama keluarganya.
sedikit banyaknya kita andil dalam mempermalukan pribadi seseorang. Nggak boleh ya. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.